Video syur mirip artis Gisela Anastasia hingga kini masih menuai kehebohan dan menjadi perbincangan hangat. Giselle yang hari ini berulang tahun ke-30 seperti mendapat kado pahit. Di tengah teka-teki yang hingga kini belum terjawab soal asli atau tidaknya video tersebut, dirinya sudah divonis netizen bahwa wajah Giselle sangat mirip dengan wajah perempuan di video berdurasi 19 detik tersebut dan kondisi kamar pun dituding netizen persis dengan kamar Giselle. Analisa pakar sebelumnya menyebutkan ada kemiripan 70% dari perempuan di video dengan Giselle. Menghadapi komentar dan penilaian netizen, benarkah Giselle yang hari ini berulang tahun ke-30 dan mendapat kado seikat bunga warna-warni dari Wijaya Saputra kekasihnya, memilih cuek dengan berbagai tudingan miring netizen? Benarkah pula Giselle tetap aktif di sosial media lantaran dirinya tidak merasa melakukan kesalahan apapun terkait video syur tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah bergulirnya video syur mirip dirinya, Gisela Anastasia tampaknya tidak mau ambil pusing. Apalagi terlihat dari postingan sang kekasih Wijaya Saputra yang mengunggah foto Giselle mendapatkan sebuket bunga warna-warni dari dirinya. Meski video syur mirip dirinya menjadi kado pahit ulang tahunnya yang ke-30, namun curahan cinta terhadap Giselle di hari jadinya menunjukkan bahwa ia dan orang-orang tercintanya tidak terpengaruh aura buruk dari video syur tersebut. Kan ya yang tahu aku ya tahu lah gitu. Cuman ada aja kalau yang nggak terlalu dekat. Itu tuh kamar kamu banget tuh kordennya gitu. Kan sedih, aku nggak mungkin lah ngapa-ngapain di kamarku yang tidur sama Gempi gitu. Ya terserah, kalau netizen ya bebas kan, selalu diberi tempat gitu. Jadi ya mau gimana, aku juga ya yang bisa aku lakuin cuman gini aja, menjalani aja, membuktikan hari ke hari kalau memang ya aku berusaha jadi yang terbaik, jadi diri aku aja gitu. Berangkat dari vonis netizen sendiri terhadap Giselle terkait video syur mirip dirinya, netizen juga sempat membuat tagar kasihan Gempi buat cinta Giselle dengan Gading Marten. Lantas benarkah video syur mirip Giselle, terlepas dari benar atau tidaknya, akan berpengaruh buruk terhadap perkembangan mental Gempi kelak? Seperti apa pendapat psikolog klinis dan hipnoterapis terkait hal tersebut? Benarkah kasus seperti video syur mirip Giselle berdampak negatif kepada perkembangan mental anak atau justru bisa dihindarkan dengan syarat tertentu yang perlu diambil oleh Giselle? Sebenarnya sedih sih, berkali-kali lagi kan gitu. Cuman kemudian kalau anak-anak gimana gitu kalau ngelihat kayaknya langganan banget. Iya, cuman ya udahlah, nggak apa-apa, yang penting kan aku yang tahu, maksudnya kehidupannya kan kita yang jalani. Nggak mau bikin runyam semuanya. Kalau kayak gitu, yang mukanya kayak aku juga banyak kan gitu. Jadi ya nggak mau yang itulah, udah pernah lah, udah lewat gitu. Maksudnya yang begini udah jadi ya udahlah, ya sama lah gitu. Oke, jadi kalau kita lihat ya, namanya suatu kondisi yang menimbulkan sebuah trauma pada anak jelas akan berpengaruh terhadap perkembangan dia secara mental nih, kalau kita bilang dari sisi psikologis di masa ketika dia dewasa.
Tapi kita juga perlu tahu nih, gimana dengan support system dan perilaku ataupun respon orang-orang sekitarnya. Dalam artian kalau memang itu benar-benar bukan mamanya yang melakukan, dan mamanya pun juga dengan PD-nya bisa bilang bahwa dia memang nggak melakukan dan dia yakin dia nggak melakukan, bahwa itu hanyalah sebuah isu. Hal itulah yang perlu ditekankan ke anaknya. Misalnya suatu hari nanti akan ada orang yang mengkonfront anaknya terhadap hal itu, ataupun mungkin sekedar jalan-jalan di perumahan tiba-tiba ada yang ngeledek, ada yang ngasih tahu, ada yang mungkin sampai separah-parahnya mungkin amit-amit ngebully. Walaupun memang anak nggak salah apa-apa, tapi kan yang namanya orang omongannya nggak bisa dijaga kadang ya. Tapi ya gimana caranya supaya support system orang-orang sekitar bisa bantu anaknya untuk tetap menjaga kesehatan mentalnya lah gitu. Jadi nggak terlalu memusingkan hal ini, bisa mengatakan dengan jujur sejujur-jujurnya dan membantu dia untuk berkembang lewatin semua masalah ini gitu. Untuk menghindari efek negatif terkait kasus video syur mirip Giselle, mantan istri Gading Marten ini dianjurkan untuk benar-benar mendampingi buah hatinya secara baik. Khususnya diperlukan pendampingan dari Giselle atau orang terdekat Giselle untuk memberitahu kondisi sebenarnya terkait video syur tersebut agar tidak menimbulkan syok dan kekecewaan kelak. Jadi namanya anak-anak kan sekarang masih akses ke internet, masih di bawah supervisi orang tua ya. Jadi nggak mungkin mereka bisa tiba-tiba dapat video-video porno. Mungkin ada channelnya, tapi lebih minim lah kemungkinannya. Cuma kalau sudah beranjak dewasa, sudah beranjak remaja, mungkin nggak usah jauh-jauh dewasa deh, remaja dulu atau pra-remaja di mana mereka udah punya akses handphone sendiri, akan lebih mudah bagi mereka untuk bisa melihat link ataupun konten-konten yang mungkin mengarah ke seksual atau pornografi. Gak menutup kemungkinan suatu hari nanti dia akan melihat video yang berkaitan dengan isu terhadap atau gosip terhadap mamanya dulu. Rasa shock pasti ada, rasa kecewa pasti ada karena dia melihat wajah yang dia kenal ya, dalam artian wajah yang mirip nih. Kita nggak sebut nama dia betul atau tidak, tapi yang jelas dia melihat oh sosoknya mirip. Cuma kan balik lagi, apakah support systemnya dia bisa support system dia selama dia kecil, selama isu itu ada dan menjadi masalah waktu dia kecil, bisa menangani hal tersebut dengan lebih bijak, dengan lebih tenang, bisa membantu dia untuk menyadari, oh omongan orang mah nggak usah didengar. Menghadapi bombardir vonis dari netizen terkait video syur mirip dirinya, Giselle tetap bahagia dan mendapatkan curahan kasih sayang dari orang-orang terdekatnya. Benarkah Giselle tetap aktif seperti biasa di sosial media? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa, saya Tar Budiman. Jangan lupa untuk saksikan Intens Investigasi karena sudah tayang 2 kali dalam sehari. Ada yang siang dan juga ada yang malam. Jangan lupa ditonton ya. Menghadapi bombardir tudingan netizen terkait video syur mirip dirinya yang belakangan ini menghebohkan publik dan juga jagat maya, tampaknya tidak membuat Giselle terpuruk. Buktinya, Giselle tampak masih menjalani hari-harinya secara normal, bahkan masih aktif di sosial media dengan memposting berbagai aktivitasnya pasca video syur mirip dirinya itu beredar. Seperti apa pakar ekspresi melihat aktivitas Giselle yang masih getol di sosmed pasca video syur mirip dirinya itu menghebohkan publik? Yeay, selesai. Terima kasih. Dulu matanya. Kukunya juga udah rapi lagi. Ya, di rumah. Home service dari Everlasting juga belum. Nggak bikin ketergantungan. Pokoknya perjalanan langsung lancar. Apa yang dimakan semua langsung gone. Perutnya kempes lagi deh. Good fiber. Kalau kita bicara tentang apa yang dilakukan oleh Giselle, ya tetap dia dan anaknya tetap aktif di sosial media. Apa salahnya dengan itu? Saya melihatnya seperti itu. Misalnya ada 2 kemungkinan kan, bahwa itu video mirip dia dan video dia misalnya, gitu. Di antara 2 ini, itu tetap adalah dia tetap perlu melanjutkan hidup, gitu loh.
Dan pekerjaan dia adalah dari cara endorse, dari cara di sosial media tadi, aktivitas dan lain sebagainya. Dan kalau dia tidak melakukan itu, maka hidupnya kan berhenti di situ. Ini misalnya dia, kemudian dia berhenti, orang akan menghujat. Orang akan bilang, nah kan benar, makanya stres gitu. Nah, kalau ini dia dan dia terus, orang juga akan menghujat. Gila, udah dia masih aja gila, ini orang benar-benar nggak cuek, tambang dan sebagainya. Terus kalau misalnya ini bukan dia dan dia berhenti, orang malah jadi curiga. Ya kan, benar-benar kan nggak mungkin bukan dia gitu. Dan kalau ini bukan dia dan dia jalan terus, orang juga akan bilang bahwa, nah bukan dia, tapi kok cuek ya, kok ini ya nggak terpukul sama sekali ya, udah nggak punya perasaan ya dan sebagainya. Jadi karena empat kemungkinannya ini juga nggak ngaruh gitu. Kan sekali lagi saya selalu bilang, maha benar netizen dengan segala firman-Nya. Ini ada sebuah tindakan yang didasari logika. Tetap beraktivitas seperti biasanya di tengah kehebohan dan efek negatif dari video mirip dirinya yang beredar. Giselle ibarat adagium, anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Gonggongan netizen yang kebanyakan terkesan memvonis dirinya sebagai sosok yang asli dalam video tersebut, apalagi didukung analisa ahli sebelumnya bahwa 70% dari video ada kemiripan, rupanya di mata pakar mikroekspresi punya pandangan berbeda. Kemiripan 70% itu rupanya belum valid untuk menyatakan video tersebut asli dan pelakunya adalah benar-benar Giselle. Karena ada banyak orang di luar sana yang memiliki kemiripan 50 hingga 80%. Saya tahu kalau kita bicara mengenai analisa misalnya mengenai wajah segala macam gitu, kan bentuk wajah ada beberapa jenis. Misalnya bentuk wajah yang bulat, bentuk wajah yang oval, bentuk wajah yang segitiga, bentuk wajah yang kotak gitu ya. Jadi berdasarkan analisa tersebut, bentuk wajah misalnya, maka ini akan dianggap bobotnya berapa persen, ya sekian persen misalnya. Kemudian posisi mata misalnya, antara mata itu ada garis, ditarik garis, terus hubungannya dengan hidung misalnya. Segitiga mata, hidung dan dua mata dan hidung gitu. Itu dihitung juga dikasih bobot gitu. Kemudian hubungannya dengan bibir, hubungannya titik dengan titik misalnya di tulang pipi dan sebagainya. Itu yang kemudian dianalisa secara software, secara robotik gitu, yang menghasilkan kemiripan katakanlah antara 70 sampai 75% misalnya. Nah, tetapi kalau misalnya saya pribadi gitu, saya bukan orang yang berkompetensi di bidang itu. Tetapi kalau misalnya kita lihat bahwa kalau misalnya kita punya katakanlah gadget ya, handphone yang pakai face recognition, kita geser saya nggak pakai kacamata aja, itu sudah beda. Itu sudah dianggap bahwa misalnya itu turun misalnya katakan 20%, itu aja saya udah nggak dikenalin. Ya, katakanlah saya selain pakai kacamata, misalnya kacamatanya saya ubah gitu. Tetap pakai kacamata, tapi saya kacamata cuma itu nggak bisa buka loh. Jadi kemiripan di bawah 80% buat saya, kita masih punya kembaran-kembaran di luar sana yang nggak seibu nggak seayah, yang kemiripan kita kalau dicek itu ya antara ya 50 sampai 80% misalnya. Jadi buat saya belum valid sih ya. Kemiripan itu nggak fair kalau kita langsung wah ini kan kemiripan di atas 50%. Bos, kalau misalnya kita bicara di atas 50%, software face recognition itu temen yang mirip-mirip dikit aja juga itu kemiripannya di atas 50% gitu. Ya buat saya teman-teman di pakar telematika pasti udah tahu batasnya, misalnya 90% gitu ya. Orang atau 95% saya nggak tahu yang bisa dinyatakan bahwa ini iya memang orangnya seperti itu. Tapi kalau 70 sampai 75% kasihan lah, maksudnya kalau udah itu dipopulerkan bahwa orang jadi terarah bahwa wah ini dia berarti gitu ya. Vonis netizen yang terus membombardir video syur mirip Giselle membuat para selebriti lainnya dirasuki rasa ketakutan untuk merekam aktivitas sehari-harinya dan diunggah ke sosial media. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai
Hai pemirsa, jangan lupa untuk saksikan Intens Investigasi karena sekarang Intens tayang 2 kali sehari. Kasus video syur mirip Gisel menyusul bertubi-tubinya vonis netizen terhadap dirinya bahwa perempuan dan kamar di video sangat mirip dengan sosoknya tentu saja membuat Gisel sedih. Karena itu, para selebriti mengaku belajar banyak dari kasus tersebut. Di antaranya Fairuz Arafik yang mengaku lebih berhati-hati lagi saat merekam dan mengupload video kehidupan pribadinya ke sosial media. Bahkan Fairuz membatasi video-video yang diunggah ke sosmed, hanya video yang memiliki manfaat untuk banyak orang atau video terkait endorsement dan video yang layak saja yang dipamerkan ke publik. Pasti kalau seandainya kita foto atau apa itu pasti kan kita lihat dulu nih kira-kira pantas nggak untuk diupload gitu. Apalagi aku ya yang istilahnya memang semuanya pasti ada batasan-batasan yang bisa diupload dan enggak gitu. Dan kalau menurut aku sih sebenarnya kita sebagai public figure memang harus cerdas gitu. Cerdas dalam arti kata kita harus tahu apa yang bisa kita upload untuk konsumsi publik atau enggak gitu. Dan di saat kita harus tahu media Instagram ini untuk apa. Kalau tujuannya untuk umum, berarti kita tahu bahwa banyak yang ngelihat. Selain Fairuz Arafik, para selebriti lain yang mengaku lebih berhati-hati dalam mengunggah konten video atau foto ke sosial media adalah Selfie Kitty. Selfie bahkan harus berpikir 1000 kali untuk mengunggah foto atau video ke sosial media. Bahkan ia sampai meminta pertimbangan suami terlebih dahulu ketika ia merasa ragu-ragu untuk mengunggah foto dan video ke sosial media pribadinya. Sebab, selain belajar dari kasus video syur mirip Gisel, ia mengaku pernah dihujat netizen gara-gara mengunggah foto tengah menyusui buah hatinya dengan mengenakan kostum olahraga. Lantaran terganggu oleh komentar netizen, ketika itu juga ia menghapus postingannya. Kalau sekarang sih iya ya, karena kan pertama aku juga udah kayak punya anak gitu kan, jadi kayak apa-apa tuh dipikirin gitu, kayak postingan apa, impactnya apa gitu, kayak lebih ke ngejaga kali ya, sama kayak hati-hati aja apa yang mau diposting gitu, jadi dipikirin dulu. Pernah ngalamin itu, cuman kayak olahraga gitu misalkan ya, karena itu bajunya ya udah gitu dan memang waktunya juga tepat ya udah. Tapi kemarin aku sempat kayak nge-share foto yang sama Abizar, itu kayak lagi di jalan terus lagi ngasih susu kan, itu dihujat tuh. Terus aku pikir, aku lihat komen-komennya biasa lah ya, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang pernah ngalamin juga. Tapi daripada berisik, karena kan notification masuk terus, akhirnya aku hapus gitu. Jadi aku orangnya nggak terlalu dipikirin, tapi karena udah ngerasa keganggu, ya udah aku mending hapus aja. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat yang tayang 2 kali sehari, yaitu pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 18 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.